hati kami berlimpah dengan sukacita dan kebahagiaan. Dua orang anak ya Tuhan hari ini menerima pemberkatan di kampus dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyampaikan apa yang menjadi isi hati secara khusus bagi kedua mempelai. Kami pakai hamba-Mu ya Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan suara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara khusus bagi kedua mempelai Usman Situmorang dan Darnayani Nduri. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat 25. Matius 7 ayat 24 dan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan ini langsung kepada orang-orang yang mengikutinya, secara khusus kepada murid-muridnya, tentang membangun sebuah rumah. Hari ini kita sedang menyaksikan kedua mempelai sedang membangun rumah, yaitu rumah tangga. Membangun rumah tangga sesuai kehendak Allah. Ada banyak orang membangun rumah tangga sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ada banyak orang membangun rumah tangga karena sesuai kehendak orang tuanya. Membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak sahabat, teman, famili, keluarga. Sehingga kita melihat kenyataannya keluarga itu tidak bertahan lama. Kita menyaksikan ada banyak rumah tangga keluarga yang dibangun itu cepat mengalami kehancuran. Saya sendiri menyaksikan langsung ada rumah tangga yang dibangun hanya 1 hari bertahan. Saya bisa buktikan siapa rumah tangga itu. Hanya 1 hari. Pulang dari gereja malamnya sudah hancur rumah tangga. Ini kenyataan. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang hanya 3 bulan, ada yang hanya 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, tapi akhirnya tetap hancur juga. Kita mendengarkan dalam dunia medsos, sudah 30, 40, 50 tahun membangun rumah tangga, ujung-ujungnya kehancuran juga terjadi. Karena mereka membangun rumah tangga itu salah, tidak berdasarkan kehendak Allah. Nah, untuk itu kepada kedua mempelai, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan kita semua sekalian jemaat undangan keluarga, mari kita dengarkanlah firman Tuhan ini. Seandainya kalau saya tanya kita satu persatu, suami, istri, bahagiakah setelah berumah tangga? Harmoniskah
selama ini? Kitalah yang menjawab di dalam hati. Nah, untuk itu jemaat terkasih, keluarga rumah tangga yang dibangun sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah sendirilah yang membentuk keluarga itu. Allah sendirilah yang memulai keluarga itu. Allah sendirilah yang memberkati keluarga itu. Saya pastikan setiap rumah tangga yang dibangun sesuai kehendak Allah, saya jamin dan pastikan keluarga itu pertama pasti bahagia, keluarga itu pasti harmonis, keluarga itu pasti diberkati Tuhan, keluarga itu pasti kekal. Dan hanya maut yang bisa memisahkan. Untuk itu mari kita dengarkan satu persatu. Membangun rumah tangga sesuai kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, membangun di atas batu karang. Sama seperti membangun rumah, dikatakan oleh Yesus, membangun di atas batu. Bila rumah dibangun di atas batu, pondasinya batu, maka dikatakan datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah topan, datanglah badai, maka rumah itu tegak berdiri, rumah itu tidak goyah, rumah itu tidak hancur. Demikian rumah tangga jemaat Tuhan. Rumah tangga itu tetap kokoh, rumah tangga itu tetap kuat, rumah tangga itu tak pernah tergoyahkan oleh apapun. Baru-baru ini kita mendengar dan melihat 2 hari yang lalu di sekitar rumah sakit Adam Malik, karena hujan dan angin, maka tumbanglah beberapa pohon menimpa angkot dan mobil pribadi. Ada korban yang meninggal. Pohon itu tidak kuat menahan hujan dan angin. Tapi rumah tangga itu walaupun ada masalah, saya katakan rumah tangga yang dibangun sesuai kehendak Allah bukan berarti tidak dilepas, bukan berarti terlepas dari masalah, bukan berarti terhindar dari masalah persoalan. Setiap rumah tangga yang dibangun, baik di atas pasir, apalagi di atas batu, rumah tangga itu tetap diuji. Rumah tangga itu tetap diterpa badai, rumah tangga itu tetap diterpa hujan dan banjir. Selalu ada masalah demi masalah. Makanya kalau menikah seperti ini, saya ingat dulu waktu saya pertama kali menikah, selalu ada nasihat. Nunga mangoli behoda siapa? Dia bilang, angko nama rumah tangga ini son nama sekolah dan teman-temannya. Selalu belajar. Siapakah bisa menjawab bahwa rumah tangga tidak pernah diterpa badai, tidak pernah diterpa persoalan, tidak pernah menghadapi masalah demi masalah, pertikaian. Tidak ada rumah tangga di dunia ini yang lepas dari masalah. Tapi masalah datang, rumah tangga tetap semakin harmonis. Masalah membuat kita semakin mesra. Sehingga ada di satu kampung, bukan Opu Mesra panggilannya, tapi karena saking mesranya Opu Boru ini sama Opu Duli ini kemana-mana, sehingga dijulukilah sama kampung itu berkata, sudah datang Opu Mesra. Saking mesranya, makin tua makin mesra. Jadi kalian berdua jangan waktu pacaran mesranya luar biasa. Sesudah menikah mulai kurang, makin tua makin hilang. Gak boleh. Amin. Kalian makin lama makin mesra. Terserah kalian berdua, entah anak pertama nanti si mesra, urusan kalian. Nama bukan jaminan. Ada orang Opu Mesra, ada orang berbeda. Kenapa aku panggil Opu? Supaya mesra, karena selama ini kan berantem terus.
Jadi nama itu kadang-kadang tidak jaminan. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Mujizat pertama dilakukan Yesus semasa hidupnya datang ke dalam dunia adalah di perkawinan di Kana. Di perkawinan di Kana itu mengalami masalah. Walaupun mereka mengundang Yesus ke pesta mereka, tapi pesta itu mengalami masalah. Pesta itu mengalami kesulitan. Pesta itu mengalami persoalan. Pesta itu mengalami pergumulan. Padahal Yesus ada di pesta itu. Tetapi kehadiran Yesus di pesta itu membuat mujizat terjadi. Amin. Maka pada waktu pemimpin pesta melihat bahwa anggur sudah habis, maka pelayan-pelayan melapor, anggur sudah habis. Maka orang datang kepada Maria ibu Yesus, jumpailah Yesus, lakukanlah apa yang dikatakannya. Maka Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini sampai penuh, jangan terlalu sedikit. Diisilah dengan air yang dari sumur, dipenuhi tempayan yang satu penuh, ke tempayan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan Yesus berkata, coba cecaklah. Air itu berubah menjadi anggur. Karena orang Yahudi, budaya yang paling nampak kalau pesta, jangan sampai kekurangan anggur. Kalau orang Batak, jangan sampai kekurangan nasi dan jagal. Inilah pesta, percuma lihat kepala desa, pestanya tak jelas, jagalnya sedikit, nasi sedikit. Jadi biasanya kalau orang Batak yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, biasanya berpesta selalu bawa tanduk besar. Apalagi di kampung kami kan, bawa tanduk besar. Piring kami di kampung si borong-borong talam, bisa dibawa itu keluarganya 2-3 orang supaya satu talam. Begitu datang nasi, masukkan ke tanduknya dulu, campur. Minta daging, masukkan, campur. Yang hebatnya diminta nomor kota, diminta nomor kota, aduh nggak tahu, diminta lagi persubang, masukkan. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Amin. Biasanya begitu. Kalau orang Batak berpesta, kalau kurang nasi, kurang daging, bahan omongan lah pesta itu kemana-mana. Tapi karena Yesus hadir, Yesus mengubah air menjadi anggur. Karena di dalam Yesus bagi Allah, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Setiap rumah tangga kita kalau kita bangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Apapun persoalan kita mungkin kekurangan uang, bayar sewa rumah, bayar listrik, bayar kredit sepeda motor, gak ada uang, bayar sekolah anak-anak, gak ada uang. Tapi karena ada Yesus, percayalah, mujizat dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Hadirkan Yesus yang pertama. Makanya keluarga yang paling pertama harus takut Tuhan. Anak-anak gadis di sini saya sarankan, dan anak-anak lajang di sini saya sarankan, kalau menikah kriteria pertama, lihat dulu, harus takut Tuhan. Jangan harta dulu, jangan ketampanan, itu sesaat. Hanya jauh dia nanti ke pasar hitam, gigi rontok semua, hidung pindah, kegantengan sudah hilang, harta sekejap bisa habis. Tapi kalau dia takut Tuhan, luar biasa. Itu harus kriteria. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah salah memilih, gak usah menyesal. Bergumullah, berdoalah banyak, supaya suami istri takut akan Tuhan. Lihat gambar opung-opung ini, waduh, makin tua makin mesra. Ini dia gambarannya. Yang kedua, membangun rumah tangga sesuai kehendak Allah. Yang kedua, masing-masing anggota keluarga menjalankan fungsinya dengan benar. Membangun rumah tidak hanya pondasi, butuh
butuh ada tiang, butuh ada dinding kiri kanan muka belakang, harus ada atap, ada pintu, ada jendela, ada kamar, ada teras, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi. Itulah disebut namanya rumah. Masing-masing bangunan itu, jenis bangunan itu beda fungsinya. Pintu tidak boleh mengambil alih fungsi jendela, pintu tidak boleh mengambil alih fungsi atap. Pintu yang fungsinya untuk pintu masuk keluar orang-orang masuk rumah. Jendela untuk masuk angin ventilasi, cahaya. Atap melindungi orang-orang yang tinggal di rumah itu dari panas, dari hujan. Fungsinya harus ada. Keluarga pun Tuhan sudah jelaskan peran masing-masing keluarga. Usman dan Darnayani, saya sudah konsep kalian begitu mantap. Peran dan tanggung jawab sebagai suami saya sudah jelaskan. Peran dan tanggung jawab sebagai istri saya sudah jelaskan. Begitu mantap. Jadi kalau kalian nanti suatu saat bermasalah rumah tangga, saya tidak punya dosa kepada Tuhan, karena saya sudah menyampaikan dasar yang benar kepada kalian berdua. Saya tidak mau memberkati siapapun kalau saya tidak konseling menanamkan dasar yang benar. Sama seperti guru kalau sudah mengajari anak sekolah begitu mantap, tapi tetap bodoh, tapi tetap bego, bukan salah gurunya, salah anaknya yang bermain-main dan tidak serius. Jadi kalau ada kejahatan segala macam, jangan salahkan pendeta. Pendeta di mana doanya? Jemaat tidak bertumbuh, jangan terlalu salahkan pendeta. Pendeta kurang berdoa. Pendeta sudah banyak berdoa, hanya dia tidak mau berubah dan bertobat. Masing-masing saya sampaikan dan ingatkan, yang pertama dan terbesar, suami sebagai kepala. Itulah peranmu dikasih Tuhan. Kepala, pemegang otoritas, penanggung jawab, pelindung, pemelihara. Itulah suami. Jadi kalau suami, banyak suami-suami tidak jadi teladan, tidak jadi contoh, tidak penanggung jawab, tidak cari nafkah, tidak datang ke gereja memberi keteladanan bagaimana cinta dan takut Tuhan kepada istri dan anak-anaknya. Itu suami yang sudah tidak melakukan peran dengan benar. Istri ke gereja, suami ke gereja tua, suami tidak menjalankan peran dengan benar. Ingat, kita kepala. Kalau kepala rusak, kepala hancur, hancurlah yang dipimpinnya. Negara kita ini pun kalau kepalanya rusak dan hancur, hancurlah negara kita. Kepalanya bagus, baguslah negara kita. Rumah tangga kepalanya, suaminya bagus, percayalah, baguslah rumah tangga itu. Karena Tuhan tidak kasih jabatan kepala kepada istri, tapi kepada suami. Ingat kalian, itu hanya salah satu. Kedua, istri penolong. Tolonglah suamimu menjalankan perannya sebagai kepala dengan mantap dan benar. Tunduklah kepada dia. Jangan cerewehin dia. Dia kepala, dia pemimpin, dia raja, dia punya otoritas. Tunduk kepada dia. Tetap hormati dia sebagai suami. Tapi kalau taat, lihat dulu salah enggak yang diajarkannya itu. Firman Tuhan jadi filternya. Tapi kalau tunduk, mau dia jahat, mau dia bandit, dia tukang mabuk, dia tukang mencuri, tetap kau hormati dia suamimu. Siapa rupanya menyuruh kau pilih dia jadi suami? Makanya saya beri kesempatan kepada Usman dan Darnayani ini. Sudah yakin tidak akan berubah lagi cintanya. Sudah Pak, jangan mentang-mentang sudah mau cepat-cepat menikah selalu jawabannya sudah. Oh, jangan. Jalankan peran. Suami dan istri wajib saling memenuhi kewajibannya dengan prinsip kehambaan. Istri berkata saya milik suami, suami berkata saya milik istri. Jadi nggak boleh lagi. Jadi si Usman ini ya, Darnayani miliknya 100%. Gak ada lagi milikku sendiri.
Si Usman juga kau milik si Darmayani 100%. Bukan cuma kau, apa yang kau miliki, warisan dikasih bapak nanti miliknya. Tabungan yang ada di bank jangan bilang sejak belajar yang aku simpan ini mah. Jadi ini masih hak. Tidak. Nanti datang dari pulang nanti mungkin kata betua. Hot maho dihatuau, so maho dihaposo. Baik termasuk harta. Hot. Yang ketiga saya sampaikan, membangun rumah tangga sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, membangun rumah tangga penuh persiapan. Ada nggak orang menikah tanpa persiapan? Banyak sekali. Banyak sekali, bukan cuma ada. Menikah tanpa persiapan. Saya bisa katakan Usman Situmorang hari ini menikah penuh persiapan. Setiap yang saya konsumsi, kalau saya tanya dana pernikahan dari siapa, dari mama, bapak, sampai utang. Kalau bisa saya tunda. Apa yang kau menikah, bikin utang? Berarti pernikahanmu sudah diambang tanda-tanda kehancuran. Menikah kau nanti berbulan madu tapi pernah diutang datang. Aduh, kurang kebahagiaan. Makanya menikah tidak boleh dadakan. Menikah tidak boleh terpaksa. Saya juga hamba Tuhan menikah penuh persiapan. Saya sudah targetkan tahun sekian, tanggal sekian menikah. Sesudah wisuda S1, tanggal sekian, tahun sekian menikah. Saya persiapan. Saya bikin pesta adat besar di kampung Borong-Borong dan di Medan, di Wisma Lampung. 1 rupiah pun tidak ada, saya minta dari orang. Masih hidup mama saya cerita. Oh 1 rupiah Pak ya? Bukan 1 juta, ya 1 juta saja, 1 rupiah saja nggak ada. Apalagi 100. Karena saya persiapan. Bagaimana mungkin saya seorang hamba Tuhan nanti menyampaikan sesuatu kepada yang berkati? Persiapan. Oh pendeta saja dan persiapan. Persiapan itu penting. Persiapan kita akan membuktikan kualitas yang akan kita miliki. Tapi kalau sudah sangat terpaksa sekali daripada tidak jadi, lalu sampai ada pernah saya berkata, nggak ada jas mama katanya, nggak ada baju celana aku, sepatu aku kasih semua. Ketika kalian sudah sangat mencintai, tapi sebenarnya ini sudah langkah-langkah dulu. Gak persiapan kalian. Persiapan membangun rumah itu penuh persiapan. Ada dulu modal. Ini bangun rumah lantai 3, 15 kali 30, uangnya cuma 10 juta. Persiapan. Orang kalau membangun rumah harus persiapan. Yang pertama, gambar dulu. Baru dari gambar itu berapa dana yang dibutuhkan. Dana persiapkan, tukang persiapkan, semua persiapkan. Barulah rumah itu terbangun. Jangan bangun rumah nggak ada uangnya. Pondasi 1 tahun, tiang 1 6 bulan, tiang 2 4 bulan, tiang 3 akhirnya jadi rumah itu sudah hancur semua. Memalukan. Membangun rumah tangga nggak boleh sampai utang-utang. Nah, jemaat di sini kalau masih belum bayar adatnya, jangan sampai utang-utang. Doa saja, Tuhan pasti tolong. Jangan sampai mengutang demi membayar adat. Persiapan, doakan. Jangan bikin malu. Sama seperti membangun rumah. Oh, Usman saya tanya, saya bangga dan bahagia. Oh, dia penuh persiapan. Persiapan. Yang keempat, yang terakhir, membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak Allah harus menerapkan kata saling mengasihi,
Jadi bukan hanya mengasihi, saling. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, itu maksudnya saling. Saling menerima kekurangan, kelebihan, saling. Jangan hanya kelebihannya saja, kekurangannya tidak mau terima. Ya, saya tanya dulu Darmayani, ini Usman tidur ngorok nggak? Ngorok? Enggak ya? Dari mana tahu? Tanya mamanya. Jangan nanti sesudah menikah, nggak usah kau ngorok. Nggak bisa tidur sesongkok bonang-bonang siap. Jangan gitu ya. Kalau dia tidur ngorok pun kekurangannya itu terima. Kalau bisa dia suara sakit, kau bikin suaranya. Gitu ya. Jadi anak-anak pun baru bikin suara juga ya. Lagi pula ngorok itu pun juga ada baiknya juga. Begitu sudah mau datang pencuri copet pintu rumah, pencuri bisa pingsan di depan pintu karena mendengar ngoroknya. Ya, jadi ada banyak orang bermasalah gara-gara ngorok. Gak nyangka begitu ngoroknya Pak Pendeta. Gak tahu apa. Makanya aku gak mau sama tidur dengan dia. Gak bisa sama. Ngoroknya itu seperti pakai gigi satu, gigi dua, gigi tiga. Saya pernah tidur dengan seorang teman. Ya, waktu itu di Hotel Niagara. Ngoroknya itu seperti pakai gigi. Dalam hati mungkin pas naik terjaga lagi sih kau. Kekurangan kelebihan. Biasanya itu saling melengkapi. Biasanya kelebihan si suami semua itu kekurangan istrinya. Makanya saling menutupi. Itu rata-rata biasa. Rata-rata itu. Contoh seperti saya kembali ke tempat ini. Saya ini adalah orang yang suka ngomong. Kalau saya diam bisa saya stres. Bukan berarti saya asal ngomong. Bukan. Makanya saya kalau ketemu mana-mana cerita firman Tuhan, saya penginjil, saya injil. Gak bisa seperti orang bisa ditok tangan sampai 5 jam diam. Gak bisa saya. Tapi kalau istri saya satu hari pun jadi saya tenang. Jadi cocok kan? Kalau sepakat anak-anak gini-gini lah. Isi masih video. Itu biasanya seperti kalian berdua lah. Si Usman hitam manis, si Darmayani putih manis. Itu salah satu. Ya, itu salah satu. Gua sempat hitam manis dua-duanya. Aduh, ya memang ada ya. Tapi sifat karakter pun rata-rata berbeda. Rata-rata berbeda. Tingkat pendidikan pun rata-rata berbeda. Tingkat sosial, tingkat ekonomi pun rata-rata berbeda. Tapi indahnya dipersatukan dengan saling menerima. Saling menerima. Saling terbuka. Ya, saya harus kasih tahu ini, saling terbuka. Tidak salah kalian membantu orang tua atau mertua, tidak salah. Tapi kalian sudah suami istri. Seperti orang Batak bilang tidak boleh martangan putih. Saling terbuka. Saya bilang, si Usman bilang sama istrinya, bapak sama mama butuh uang. Gimana kalau kita bayar? Ayo. Tapi sekarang nggak boleh, nggak boleh lagi. Kita juga butuh, nggak boleh. Hanya kasih ide. Apa yang pegang uang sekian? Kalau kita kasih semua, apa tabungan dan belanja kita? Kita kasih sebagian yang apapun. Terbuka. Saling terbuka dalam segala hal. Terbuka namanya suami istri. Gak ada lagi yang perlu ditutupi. Saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, rumah tangga itu dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua tadi,
rumah tangga ini? Harus dihafal ini. Apa? Yang kedua, melakukan peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, penuh. Aduh, kalian sudah terlena dengan kebahagiaan sudah bukan. Jadi nanti tidak usah perlu kita panjang-panjang kasih pasar ke mereka ini. Semua orang udah ngerti nabi. Ya, udah terlena mereka dengan kebahagiaan ini. Ya, harus hafalin yang keempat ini. Ya, dan yang keempat harus menggunakan kata salah. Amin firman Tuhan. Usman Situmorang dan Darnayani saya persilahkan pergi. Kalian saling berhadapan-hadapan. Mari saling bersalaman. Saudara Usman Situmorang dan saudari Darnayani Angguru, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dari Matius 19 ayat 4 dan 6 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menjadikan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kitab nikah ini mengungkapkan paling sedikit 3 hal itu. Pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Kedua, pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena itu Dia kudus. Yang ketiga, pernikahan Kristen untuk seumur hidup, tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami istri berlakulah firman Tuhan dalam Efesus 5:20-21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlakulah firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25-28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau buruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri berlakulah firman Tuhan dalam Efesus 5:22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5:32-33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara Usman Situmorang, bersediakah engkau menerima Darnayani dulu menjadi istrimu? Jika saudara bersedia, jawablah.
Ya, cukup. Jawablah. Saudari Darnayani Cemburu, bersediakah kau menerima Usman si orang menjadi suamimu? Jika saudari bersedia, jawablah. Saya bersedia. Kalau demikian, ucapkanlah janjimu satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan tulus tanpa paksaan. Ya, pertama sih Usman. Ya, baca dengan tangan tidak boleh dilepas. Dibuka saja. Ya, saya suruh hafal tapi tidak sampah-sampah ya. Aku Usman Situmorang mengambil engkau Darnayani menjadi istriku yang satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun pada susah, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit. Aku akan berjanji mengasihi, menghormati, menghargai dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ucapkanlah janjimu kepada calon suami. Aku Darnayani dulu menerima engkau Usman Situmorang menjadi suamiku yang sah satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai dan selalu hidup dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana difirmankan Tuhan. Amin. Saya selaku hamba Tuhan pada hari ini, Rabu 30 Juni 2021, saya meneguhkan pernikahan kalian berdua. Apa yang telah dipersatukan Tuhan hari ini tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya kalian berdua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus.